Kondisi geografis yang beragam, mulai pegunungan dan sungai, tepian hutan hingga hutan belantara, dataran rendah dan tinggi, pedesaan hingga perkotaan. Keanekaragaman budaya, etnis dan religi bersatu di sini dalam keharmonisan menuju kabupaten yang maju, sejahtera dan bermartabat. Inilah Kabupaten Sekadau. Selamat datang di bumi Lawang Kuari. Berada di tengah wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sekadau terbentuk pada 18 Desember tahun 2003 yang merupakan pecahan dari Kabupaten Sanggau. Berbatasan dengan Kabupaten Sintang di sebelah utara dan timur, Kabupaten Ketapang di selatan, dan Kabupaten Sanggau di sebelah barat. Dengan luas wilayah 5.444,3 km persegi atau 3,71% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Sekadau terbagi menjadi 7 kecamatan. Kecamatan Belitang Hulu, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Hilir, Sekadau Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nangataman, dan Kecamatan Nangamahap dengan total keseluruhan 87 desa serta 321 dusun. Tercatat berdasarkan rekapitulasi data kependudukan tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Sekadau sebanyak 215.316 jiwa. Berada pada dataran rendah 0 meter dari permukaan laut hingga 1000 meter di atas permukaan laut, dengan hamparan lahan pertanian dan perkebunan, masyarakat dan perusahaan sebagai penyokong perekonomian warganya. Ada 3 sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Sekadau, yaitu Sungai Kapuas, Sungai Sekadau, dan Sungai Belitang. Terdiri dari beragam suku dan agama, melahirkan harmoni dan keselarasan kehidupan sosial masyarakat. Keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan sebagai bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Perekonomian masyarakat digalakkan melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, dan jasa, serta industri kecil dan menengah yang tertuang dalam visi misi untuk mewujudkan Kabupaten Sekadau yang maju, sejahtera, dan bermartabat. Adalah Aron dan Subandrio sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau berkomitmen untuk membangun Sekadau. Sekadau tumbuh dan berkembang menuju kabupaten maju dan berdaya saing sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, penyusunan program diklasifikasikan dalam kategori misi, yaitu meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dengan perluasan jangkauan air bersih dan penuntasan pembangunan serta peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan ekonomi yang berbasis usaha mikro kecil, koperasi, dan industri. Pembinaan UMKM, koperasi, badan usaha milik desa dan industri kreatif, mendorong hilirisasi industri produk hasil pertanian dan perkebunan,
dan meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh. Kita melihat sampai dengan sejauh ini pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus di Kabupaten Sekadau, apalagi sekarang dipicu dengan membaiknya harga kelapa sawit termasuk juga karet, sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sekadau juga sampai saat ini baik ya, terutama di masyarakat kita yang ada di kampung-kampung. Kemudian yang kedua terkait dengan visi dan misi kami, bahwa seperti yang juga telah kami sampaikan sebelumnya, visi misi pemerintah Kabupaten Sekadau saat ini yaitu Sekadau yang maju, sejahtera dan bermartabat, dengan program unggulan kita IP3K yaitu infrastruktur, perkebunan, pertanian, perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sekadau yang kita cintai. Dan kemudian mengapa kita memilih visi ini? Karena memang kita melihat bahwa saat ini masyarakat Kabupaten Sekadau itu sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, sehingga saat ini juga dengan perkembangan harga cukup baik, sehingga juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sekadau semakin baik, dan tentu sesuai dengan harapan pemerintah Kabupaten Sekadau yang saat ini juga mengusung program utama kita yaitu IP3K seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian terkait dengan percepatan pembangunan ke depan juga perlu kami sampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini sedang melakukan pinjaman kepada Bank Kalbar. Ini juga dalam rangka bagaimana infrastruktur kita di daerah-daerah nanti juga bisa lebih baik ke depannya, karena memang target kita paling tidak di beberapa ruas jalan semakin ke depannya nanti menjadi semakin baik, karena kami juga menyadari bahwa ruas jalan yang kami anggarkan itu merupakan urat nadi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sekadau. Kemudian perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sekadau saat ini bahwa masyarakat tentu memiliki harapan terkait dengan program yang telah kami sampaikan kepada masyarakat, terutama bantuan bibit sawit. Ya, kemungkinan tahun depan kita juga akan memberikan bantuan bibit sawit kepada masyarakat yang telah ada kelompok taninya dan telah memenuhi syarat. Itu nanti akan kita prioritaskan, termasuk juga karet, termasuk juga perikanan, dan tentu itu semua hanya semata-mata untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sekadau yang kami cintai. Pembangunan di sektor pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok besar masyarakat, di samping untuk mendukung pertumbuhan industri. Subsektor pertanian tanaman pangan terdiri dari komoditi padi, palawija, dan hortikultura. Pada tahun 2020, jumlah produksi tanaman bahan makanan yang mendominasi adalah ubi kayu sebanyak 3.660 ton, tanaman ubi jalar paling rendah dengan hasil produksi sebanyak 11 ton. Sedangkan untuk tanaman biofarmaka, produksi terbanyak adalah jenis tanaman jahe dan kunyit dengan hasil produksi masing-masing 3.150 kg dan 2.982 kg. Sedangkan untuk lahan persawahan seluas 12.247 hektar. Lahan perkebunan pada tahun 2020 seluas 156.123,46 hektar. Perkebunan di Kabupaten Sekadau terdiri dari 8 jenis tanaman, yaitu kelapa dalam, kakao, tanaman lada, tanaman karet, kelapa sawit, tanaman enau atau gula aren, pinang, dan kopi. Jenis tanaman yang mendominasi adalah tanaman kelapa sawit, baik secara luas areal, produktivitas, dan jumlah petani. Pada tahun 2020, perkebunan kelapa sawit mengalami ekspansi dengan luas 119.446 hektar, meningkat 8% dari tahun 2019.
dengan jumlah produksi sebesar 1.198.099 ton. Tercatat 72,69% luas areal perkebunan di Kabupaten Skadau didominasi perkebunan kelapa sawit. Tanaman karet juga mendominasi di tahun 2020 dengan luas 44.144 hektar atau 26,86% perkebunan di Kabupaten Skadau ditanami tanaman karet. Dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan warganya, pemerintah Kabupaten Skadau memiliki komitmen kuat untuk menyokong dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal ini terrealisasi lewat berbagai program kegiatan kepada petani berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan seperti padi, palawija, kakao, karet, kelapa sawit, pinang, dan varietas lainnya. Sektor perkebunan kelapa sawit menjadi komoditi strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagian besar masyarakat Skadau. Pemerintah daerah melakukan sinergi dengan pihak swasta merealisasikan pembangunan tempat penangkaran dan pembibitan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan program peremajaan sawit rakyat atau replanting. Fokus dan perhatian bidang infrastruktur terus digalakkan untuk mendukung pertumbuhan di berbagai sektor. Infrastruktur ini yang akan membawa kabupaten dapat bersaing dengan daerah-daerah lain. Karena masyarakat Kabupaten Skadau ini 82% masyarakatnya itu adalah petani dan kebun. Nah, oleh karena itu untuk meningkatkan kesejahteraan, nah termasuk bagaimana meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran. Nah, dengan program ini, yaitu di bidang infrastruktur misalnya, kita akan membuat jalan-jalan antara kabupaten dan desa itu ada peningkatan, nah, supaya arus perekonomian dari kecamatan, dari desa ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten itu lebih lancar. Nah, kemudian yang kedua adalah perkebunan. Nah, kita setengah memaksa masyarakat Skadau yang masih memiliki lahan untuk menggunakan lahannya dengan baik untuk perkebunan. Paling tidak 2 hektar lahan perkebunan. Nah, 3 komoditi yang kita tawarkan yaitu sawit, karet, dan coklat. Nah, komoditi perkebunan yang lain itu nanti mengikuti situasi di tingkat masyarakat tersebut. Nah, misalnya kebun cabai atau selain dari itu porang misalnya. Nah, ini tergantung perkembangan komoditi yang bisa meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Nah, di bidang pertanian, nah tentu kita sangat konsen untuk padi misalnya. Nah, karena itu kita harapkan Skadau ke depan ini bisa menghasilkan padi yang berkualitas. Nah, ada 5 desa yang memang menjadi sentra padi kita ke depan, yaitu Desa Semabi, kemudian Landokodah, Timpu, Merbang, nah dan juga di Rawak Hilir. Nah, ini menjadi perhatian kita. Nah, bagaimana mereka ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Skadau khususnya di bidang pangan seperti itu. Kemudian yang lain adalah sayur mayur. Nah, selama ini kita setiap pagi sayur-sayur kita ini, pasar-pasar kita dipenuhi oleh sayur-sayur dari luar. Nah, apakah Skadau ini masyarakatnya tidak pandai berkebun sayur? Kan tidak. Nah, oleh karena itu maka program unggulan kita adalah di bidang pertanian tadi, bagaimana kita memacu masyarakat kita melalui kelompok tani yang ada, dibantu uangnya, dibantu bibitnya, dibantu pupuknya, nah sehingga mereka bisa menghasilkan sayur mayur yang bagus, yang berkualitas. Nah, dengan demikian maka kesejahteraannya bisa terjamin. Nah, seperti itu. Nah, itu khusus program unggulan kita di bidang IP3K tadi. Nah, bidang perikanan, nah tentu masyarakat kita yang tidak memiliki lahan bisa
budidayakan ikan, karena kebutuhan ikan juga sangat tinggi. Kita memiliki 2 BBI, Balai Benih Ikan kan, BBI, yaitu BBI Kemauan dan BBI Nangasuri. Nah tentu ini kita akan tingkatkan, nah terutama kualitas indukan, nah, sehingga bisa menghasilkan bibit-bibit ikan yang siap tebar, siap disalurkan kepada petani. Nah sehingga dengan budidaya yang intensif ini di kalangan masyarakat bisa meningkatkan penghasilan masyarakat, khususnya masyarakat kita di daerah pesisir, di daerah pantai seperti itu. Kaya akan potensi keindahan alam dan situs budaya, hampir sebagian besar objek dan daya tarik wisata di Kabupaten Skadau berupa objek wisata alam yang tersebar di hampir semua kecamatan. Hingga tahun 2020, jumlah objek dan daya tarik wisata yang tercatat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Skadau sebanyak 35 objek wisata alam dari 6 kecamatan yang ada. Di antaranya, sebagai ikon Kabupaten Skadau, Goa Lawang Kuari merupakan sejarah dari Kerajaan Skadau dan dijadikan sebagai salah satu tempat pertapaan raja-raja. Bisa ditempuh dengan kapal atau sampan untuk menyeberangi Sungai Kapuas, dan goa ini sendiri memiliki 3 lubang. Batu Jato di Kecamatan Nangataman. Kondisi Batu Jato yang masih alami, indah dan asri menjadi daya tarik wisatawan untuk datang mengunjungi dan menikmati panorama alam dengan pemandangan air terjun yang mengalir deras. Selain Batu Jato, terdapat juga air terjun Cuci Kain di Kecamatan Nangamahap. Batu bertulis di Dusun Pait, Desa Sebabas, Kecamatan Nangamahap, menjadi objek wisata dan situs peninggalan sejarah. Diperkirakan dari abad 7 Masehi, yang merupakan sebuah batu besar berukuran lebar 5,1 meter dan tinggi 3,9 meter dengan pahatan dan ukiran huruf Palawa. Selain wisata alam dan budaya, Skadau memiliki tempat wisata lain yang menjadi tempat rekreasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Keseriusan pelestarian budaya tercermin dengan adanya karya budaya Kabupaten Skadau yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tenun Ikat Ilong. Tenun ikat yang terdapat di Desa Kumpang Ilong, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Skadau ini tidak hanya digunakan penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang juga digunakan untuk upacara adat seperti upacara adat pernikahan, berkat benih, dan sebagainya. Berusia kurang lebih 170 tahun dengan ragam motif khas dan filosofi kearifan lokal. Tari Lesung. Tari Lesung atau tarian ngajat lesong merupakan salah satu kebudayaan asal Kecamatan Belitang. Merupakan tari tradisional. Tarian ini pada dasarnya murni tarian dengan teknik pada umumnya. Menariknya, kesenian ini ditarikan dengan menggigit lesung seberat kurang lebih 20 kg. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan berbasis kebutuhan dan perencanaan yang terintegrasi. Selain itu, telah hadir perguruan tinggi di Kabupaten Skadau. Kehadiran lembaga pendidikan ini merupakan kontribusi besar dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kabupaten Skadau.
Keseriusan pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19 terrealisasi dalam kerja Satgas COVID-19 kabupaten, kecamatan, hingga desa, mulai dari pencegahan, penanggulangan, hingga vaksinasi kepada masyarakat. Saat pelantikan, pasangan Aron Subandrio langsung dihadapkan kepada pandemi COVID-19. Sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Skadau, bersama tim yang tergabung dalam satuan tugas, menyusun strategi untuk memperkuat upaya penanganan dan penyebaran COVID-19. Menggiatkan satuan tugas hingga tingkat desa untuk menurunkan penambahan kasus harian, meningkatkan kesembuhan, dan menurunkan angka kematian. Aron mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar vaksinasi 7 kecamatan di wilayah Kabupaten Skadau dapat berjalan optimal, baik secara cakupan maupun persentase. Kabupaten Skadau menargetkan pelaksanaan vaksinasi pada akhir tahun 2021 bisa mencapai 70%. Optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pemetaan faktor resiko dan upaya penanganannya, serta inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kemudian pemetaan wilayah yang terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan daerah berbasis peta digital. Menjadi program unggulan Bupati Skadau sebagai upaya percepatan dan peningkatan pelayanan publik. Skadau tetap selalu berbenah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, menjaga kearifan lokal dan budaya seiring kemajuan zaman. Kesatuan visi misi yang lahir tulus dari pemimpin dengan menyerap aspirasi masyarakat untuk melayani masyarakat menuju Skadau yang baru dan Skadau yang maju.